Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya guys. Di video kali ini saya mau memberikan sedikit pandangan mengenai apa yang akan kita hadapi di depan, kurang lebihnya menjelang Pilpres 2024, di mana di situ ada pertarungan 3 kandidat capres dan cawapres yang akan melanjutkan roda pembangunan Indonesia ke depannya. Nah, di sini sudah terlihat ya persaingan dari para pendukung masing-masing capres cawapres itu sangat-sangat luar biasa persaingannya, di mana satu sisi ada yang saling menjatuhkan, di sisi lain ya ada yang saling memberikan support. Namun di sisi lain juga ada yang tidak mau peduli. Nah, ini yang sering dikategorikan orang sebagai golput atau golongan putih, tidak mau berpihak ke sana sini. Ada lagi yang bodoh amat, siapa yang mau calon ke, siapa yang mau ini ke, dengan alasan gua nggak minta makan sama dia, gitu. Betul sih sebenarnya. Pada dasarnya tidak ada yang tidak baik. Semuanya benar menurut pandangan masing-masing. Hanya saja di sini saya sedikit ingin menyampaikan saja bahwasanya seperti saya ya, seorang muslim yang dimana kita itu diajarkan di dalam kitab ajaran kita Al-Quran bahwasanya pada saat kita memilih pemimpin itu, pemimpin yang harus benar-benar amanah, jujur, punya pengetahuan yang luas, punya pengalaman yang baik, dan yang pasti seorang pemimpin itu harus sayang kepada bawahannya. Yang diutamakan itu kepentingan umum, atau kalau dalam kondisi suatu negara, seorang presiden itu karena dia orang nomor satu di negara tersebut, dia harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi atau golongannya, gitu. Nah, ini tertulis di dalam Al-Quran. Makanya kenapa saya harus spill ini di sini. Selanjutnya kita kembali kepada kalimat tadi. Terserah siapa yang mau jadi presiden. Emangnya dia jadi presiden terus dia kasih makan gua? Kan kagak. Bro guys, mohon maaf sebelumnya ya. Bukannya saya sok-sok gimana gitu, tidak. Karena ini untuk kepentingan kita bersama. Kalau ditelisik ke belakang, kondisi suatu negara itu akan baik apabila nih pemimpinnya itu baik. Jadi
Harus benar-benar kita melihat, harus benar-benar kita memilih pada saat nanti 2024 pemimpin yang baik. Karena begini nih bro guys nih, kalau kita salah pilih berarti yang hancur apa? Landasan suatu negara itu. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui bersama. Baiknya satu negara kalau landasan ekonominya baik, perekonomiannya baik. Yang kedua, landasan hukumnya baik, hukum. Itu. Dan masih ada beberapa hal yang lain. Nah, dari 2 poin yang tadi saya sebutkan, ekonomi dan hukum, ya, di kondisi kita sekarang ini, Indonesia tidak memiliki itu. Kondisi perekonomian yang baik, kondisi hukum yang baik. Karena yang menjadi pengatur hukum di negara ini, ya, baik dari bapak-bapak kita di Polri, terus mereka yang duduk di aparat kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, dan ini kan tingkatan hukum yang di suatu negara seperti Indonesia itu yang tertinggi. Mereka pun bermasalah dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum gitu. Jadi disinilah kita melihat bahwasanya kondisi negara Indonesia saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Untuk itu sangat disayangkan kalau dalam perkataan kita menyebutkan untuk apa sih milih mereka, untuk apa sih pusing-pusing mikirin pemilihan capres cawapres yang akan datang, caleg yang akan datang. Kok untuk apa gitu loh? Kok untuk apa gitu loh? Sekarang gini, logikanya begini ya. Logikanya santai aja. Kalau you milih orang yang tidak baik, milih orang yang punya latar belakang pernah kelihatan begini begitulah, minus lah, apa itu akan menjanjikan kehidupan di negara Indonesia ini akan baik dari segi hukum, dari segi perekonomian gitu. Itu dulu. Karena begini, kalau lo bilang gue bodo amat siapa yang mau jadi, kayak gue gak minta makan, ya kan? Kalimat itu pendek, tapi menurut saya maknai luas. Pendek aja begini, luasnya dalam arti kata kita tilik ke segi ekonomi. Dia mau jadi presiden kayak mau kagak kayak, siapa yang mau jadi kayak, gua nggak minta makan ini. Gua spill sedikit begini. Kalau presiden itu dia jago, dia bisa, dia pandai, dia punya pengalaman dalam mengatur ekonomi, otomatis dong kondisi negara itu akan membaik dong secara ekonomi. Dan kita yang berada di dalam negara tersebut, kalau ekonominya baik, secara otomatis kita akan menikmati ekonomi itu gitu loh, karena dia yang mengatur begitu.
Kan kita pilih dia untuk mengatur kondisi ekonomi di negara kita. Kita percayakan kepada dia dengan dibantu oleh timnya dia, dalam hal ini menteri, ya kan? Dan mungkin dibantu dengan birokrasi yang lain untuk menegakkan ekonomi yang handal di negara ini. Kayak begitu untuk mencapai itu. Tapi kalau dia tidak pandai untuk mengatur itu ekonomi tersebut, maka hancurlah Indonesia dalam segi ekonomi. Yang sekarang yang kalian bilang, kalian rasakan, yang rasakan kita-kita juga sebagai rakyat. Bener nggak? Kalau ekonomi Indonesia bagus, siapa yang ngerasain? Kan rakyat juga. Kalau nggak bagus, siapa yang ngerasain? Kan rakyat juga. Kan begitu, maksudnya begitu bro. Oke. Jadi tidak boleh kita membuat keputusan atau mengambil suatu langkah yang kira-kira kurang bijak lah menurut saya secara pribadi dalam memposting hal-hal yang sedemikian itu. Karena ya gitu, berdampak itu rakyat yang merasakan. Ya mudah-mudahan, saya hanya berdoa kedepannya kita lebih cerdas dalam memilih pemimpin ke depan, supaya apa, kondisi perekonomian, kondisi hukum, dan kondisi-kondisi lain di negara Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi baik. Kalau bisa yang terbaik gitu. Itu kan tujuan kita bersama. Oke, sampai di sini mudah-mudahan tidak gagal paham. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga yang menonton video ini terus diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya yang banyak, yang halal, dan dibahagiakan kehidupan rumah tangganya, baik yang sudah menikah, yang belum menikah cepat diberikan jodoh yang baik, yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin.